Tapi ternyata kesimpulannya gini, hadhil kainat kulluha, hadhi suwar kulluha. Iku mabdu'ah binuqtatin wahidah. Mbok gambar cek elek, cek apik dimulai dari satu titik. Sehingga alam masuk seluas ini pasti dimulai dari satu. Ini ku qul huwallahu ahad. Halo sahabat, sahabat NR, ini saya sudah bersama dengan Zack Ahmad. Ini adalah kreator yang sangat luar biasa di YouTube ya. Yes, dan jangan lupa ya kunjungi YouTube teman saya yaitu Imam Nawawi. Sweet. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Pak Cek Kawula Kyai Haji Idris Hamid, para habaib, para masyayikh, para ulama ingkang kula hormati, Ki Ibu Gubernur Khofifah, Wakil Gubernur sedanten ingkang kula hormati Bapak Menteri Agama. Niki kula wingi pun bedah buku, nggih temane agak berat tapi rileks. Niki rileks betul kalau sekali. Terus untuk mengenang wali itu tidak harus hal-hal yang besar. Terus boten kedah takok carane tahajud, carane eling pangeran, lali donya niku keruwetan. Wis ruwet ra mesti dadi wali. Terus Allah Ta'ala itu Tuhan, Pangeran itu Rabbul Alamin. Niku nate nimbali Nabi Musa. Nabi Musa niku kalimuwah, termasuk Nabi keren. Nabi sing sithik-sithik lapor Pangeran. Jadi cara beliau kok diuji Covid ki lapor mbek Pangeran. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa niku nate lara untu. Wong lara untu mestine kan mados puyer ta napa. Cara wong desa niku lara untu niku golek puyer 38. Niku tanglet Pangeran. Ya Allah, saya ini sakit gigi. Saya harus gimana? Terus kata Allah, kamu nyari rumput ini, kunyah, nanti kamu sembuh. Dicari, dikunyah, sembuh. Setelah itu sakit yang kedua, tidak konsultasi lagi sama Allah, sesuai resep nyari rumput itu. Dikunyah, tambah sakit. Protes kalian, Pangeran. Ya Allah, ini sesuai resep, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kemarin kamu iman sama saya, sekarang imannya sama rumput. Silakan minta sembuh rumput gitu. Anggap baik wau buka ngoten. Jadi kita harus percaya doa. Terus ikhtiar, semua negara ikhtiar, kerja keras semuanya kerja keras, tapi pengendalinya tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bertauhid seperti itu Anda bisa berlatih dengan hal-hal yang ringan. Mboten iki latihan wali sing ringan, sing gampang-gampang. Misalnya saya beri contoh, saya berkali-kali memberi contoh analogi. Saya megang HP itu rentan pecah. Kemudian di tangan kanan saya ada besi yang kuat. Terus Anda saya tanya, HP sama besi kuat mana? Pasti Anda jawab kuat besi. Oke, secara materi Anda benar, tapi Anda salah. Lupa bahwa pengendalinya saya. Saya punya rencana meluluhkan besi ini, saya hancurkan. Sementara saya punya rencana mengabadikan HP ini. Sehingga 5 menit setelah kamu ngomong kuat besi ini hancur karena saya hancurkan. 10 tahun ke depan HP ini masih karena saya simpan. Sekarang HP sama besi kuat mana? Kuat mana? Nah, kiai ngoten niku, wonten Covid nggih monggo terserah Allah mawon. Ini kita latih tauhid secara efisien. Terus tauhid itu kudu dilatih, kudu ana pelatih. Terus
Terus dia sementing berkat barang. Terus tauhid dia penting, berkah dunia gitu penting. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus serius. Allah itu siapa? Man biyadihi malakutu kulli syai'in. Orang yang semuanya terserah dalam kendalinya. Makanya dalam pertanyaan tadi kalau Anda ditanya Allah, HP sama besi kuat mana? Secara materi ya Allah kuat besi, tapi ge monggo terserah jenengan. Itu tak warai sebenarnya. Ge monggo terserah jenengan. Ini penting supaya kita berdoa itu tidak main-main. Masa Covid bisa dilawan dengan doa? Masa miskin bisa dilawan dengan doa? Apa hubungannya? Itu bodoh sekali pertanyaan itu. Doa itu anggap saja kayak logika tadi. Anda menyerahkan sesuatu sama man biyadihi malakutu kulli syai' atau lahu maqalidus samawati wal ard yang megang kendali. Supaya kamu berdoa itu bisa. Nah, itu yang pelatihan tauhid. Lalu setelah tauhid itu mantap, ternyata Allah itu ya tidak mesti ngendikan serius. Nabi Musa itu kalimu dipanggil ke Turisinan. Takokane pangeran itu sederhana. Wa matil kabiyami kaya Musa. Musa kuwi nggawa apa? Musa niku pun ndruwedeg apa ketemu pangeran wis orang mau ketemu presiden, gubernur aja panik ini mau ketemu pangeran. Ternyata mau ditakoki iso kayak nggawa apa? Ya Nabi Musa akhirnya rileks. Wah ternyata tes-tesannya gampang. Betul tongkat gitu. Gue apa ya? Iya gini apa mawon? Atawak kau biha wa husyu biha ala ghanami waliya biha ma'aribu. Iya gangon gusti gangon. Itu kemudian menjadi ilmu. Seorang kiai, seorang wali, seorang terhormat. Itu kalau manggil ajudan itu harus tanya yang nggak penting-penting. Wis mangan. Sampai mulai takut wis disangu. Supaya orang itu senang. Santri diundang ditakoki, piye oleh dadi kiai sukses ta ora? Waduh, ya meriang. Terus dipengaruh ta ora? Ruwet anggaran kiai ngono ki ruwet ngono itu. Buat ngaji wa matil kabiyami ini kan apa? Yes. Islam juga gitu. Islam itu dikawal oleh hal-hal yang ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku di antara sing didhawuhno niku Ail Islami khairun ya Rasulullah. Islam terbaik itu kayak apa? Jawab Nabi itu nih. Qal it'amu ta'am, sangger mangan-mangan. Semangan-mangan. Terus kula niku anggere dolan teng kiai-kiai kayak mangan. Dolan mriki niku ya tawani mangan. Nggih kados wong kelaparan. Tapi itu bagus. Saya kula nate matur kalian Mbak Idris. Mbah Hamid itu diantara keahliannya dulu ngaji Jabul Jawa di Termas. Dan saya mengenang beliau memang sebagai ulama. Karena tradisi Jawa Tengah itu kalau muji orang lebih ke ulamaannya. Itu luar biasa begini. Saya berkali-kali bilang sering didhawuhi Mbah Mun. Wong iku aja mau ngaji kitab tok. Pastikan Anda paham. Paham ngeten. Ini penting ya. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngedikan tasaddaqu walau bi talqati wajhin. Kamu harus sedekah meskipun hanya dengan wajah yang ceria. Oke, ulama secara formal di kitab-kitab fikih disebut senyum itu sunnah. Saya ulang lagi, senyum itu, tapi itu hukum formal. Karena tidak mungkin senyum kok diwajibkan. Tapi kalau Anda sudah melakukan atau mengalami atau di daerah tertentu yang harus berkompetisi, ini orang penjual narkoba, orang yang maksiat, yang fasik, senyum. Kamu yang jual kebaikan, mengajarkan kebaikan, merengut terus. Orang yang netral tentu milih yang senyum dibanding yang merengut. Di kompetisi seperti ini kamu nggak bisa mengatakan tolqatu wajhin sunat, pasti kamu katakan wajib. Begitu juga kowe sowan kiai, warung anti keleleran. Ketemu wong fasik dikon mangan-mangan. Cara wong netral dia milih sing ono mangan-mangan. Kalau kamu sudah paham seperti itu, kamu akan tahu kualitas dawuh Nabi tasaddaqu walau bitolqati wajib, bahwa itu tidak main-main. Capaian seperti itu tidak main-main. Makanya Bapak kalau ngendikan ke saya, gak kena ngaji guyon nice. Wong ning omah wis dibojo, dikredit, ditagih. Bareng ngaji jamu kiai ini. Terus sampai moronti. Jadi perlawanan terhadap kemungkaran, terhadap maksiat, itu dulu ulama bikin rumus itu sederhana. Kalau orang mencari kesenangan lewat maksiat, orang dilatih senang pakai toat. Orang idolakan Pak Hamid, idolakan ibadah. Itu penting.
supaya orang tidak mengidolakan ahlul ma'as. Orang gembira, alhamdulillah aku bertahajud, alhamdulillah aku bermunajat. Kayak apa kalau semua orang bahagia dengan dugem? Makanya disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Kalau sudah berani Islam harus yakin fadlnya Allah, kemudian kamu ceria, falyafrahu, harus senang. Jadi beragama itu harus senang. Terus kalau nanti ngajane diundang Rembang mriki ya mangkel waduh ora karuan. Tapi daripada diteror walat Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya, terus diteror Mbah Idris mon wedi nama Mbah Hamid. Nak ngengken nak tesih sopan. Iki sing ngundang aku, mbahmu. Ya pun nggih Mbah, rawuh Mbah. Untung kula gadah mertua teng Sedegiri terus inep teng Banat 5 mboten perlu teng pendopo. Mau pendopo kandungan dadi presiden, nak ora darani ngobos ribet. Dinepi suwengi wae jalukane donga dhuwure pol. Ribet kuwi terus. Dadi iki Islam pokoke sing gampang-gampang mawon terus. Niki wae kula dipesini kan suwi ngetose Gus Ali tapi ilmu kula entek tetap sedih. Karena saya itu kalau ngaji itu kalau ngaji jalan itu bisa 3 jam. Kalau ngaji jamul jamek bisa 3 jam. Nah ceramahnya ini karena termasuk hal yang saya pantangan. Mau buatan mukroh, buatan dipaksa nih. Mau bolak-balik. Enggak pernah guru, enggak pernah sepuh, enggak pernah nuduh pengumuman nih. Karena saya harus ninggalkan pondok. Kalau beda pondok tahfidz. Kalau pondok tahfidz itu kan nggak bisa 100 orang diajar bareng, harus satu. Jadi lebih capek. Ini buatan curhat nih pengumuman. Terus saya teruskan. Pengajaran tauhid yang mudah lagi selain tadi itu juga dilatih pakai hal yang mudah. Saya dulu ngaji bangun namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu pengarangnya itu orang modern. Dan yang ngajar mulai dulu Mbah Zubair sampai Mbah Mun. Sekarang saya termasuk ngajar itu di pondok. Niku nak gambarno iman, niku gampang. Beliau gambar. Gambar elek ra karuan, gambar wit, gambar gedung, gambar wedhus, gambar elek. Panjen kiai kan gak bakat gambar. Tapi ternyata kesimpulannya gini, hadhil kainat kulluha, hadhihi suwar kulluha. Iku mabdu'ah binuqtatin wahidah. Mbok gambar cek elek, cek apik dimulai dari satu titik. Sehingga alam masuk seluas ini pasti dimulai dari satu. Ini ku qul huwallahu ahad. Itu ketika Allah ngendikan gitu bahwa umat Muhammad itu tauhidnya luar biasa. Iku malaikat do protes bagaimana bisa mengalahkan kami padahal kami ini ro'ainaka melihat engkau langsung. Allah terus bela kita. Kowe iman be aku wajar kowe roh aras, roh swarga. Umat Muhammad iku umat Rasulullah Muhammad iku gak roh neraka gak roh swarga tapi iman iku ajaib iku. Aku iman akeh tunggale. Terus akhirnya bantah-bantahan, pengiran dibantahkan. Ini Nabi buatan malaikat papan atas nih, awamul malaikat nih, buatan malaikat yang terkelas mana ini sama. Ini kata Imam Qurtubi, buatan jari pulau. Malaikat sing bantah pengiran ketika Nabi Adam diangkat jadi khalifah. Ini malaikat awamul malaikat, buatan Jibril, buatan Mikael. Nah orang-orang malaikat kak Jibril Mikael itu punya peradaban, buatan mungkin bantah pengiran. Terus malaikat ke kelas-kelasan. Walhasil terus Allah ngendikan malaikat ini suatu saat keramatnya Imam Amudi itu ulama tapi mulang matematika. Jadi ulama tapi mulang matematika, bukan mulang mujarobat, bukan mulang matematika. Kadang ya ono kiai mulang pribon, iki kanggo ngene, iki kanggo ngene. Iku sing teko wong bondo. Nah niku ditulis. Terus pertama malaikat silahkan dengar. Hadal Amudi ini Imam Amudi yang akan mengajarkan Anda tauhid secara baik dan benar. Itu malaikat kagumnya kayak apa? Dia ngajarin tauhid itu mau nulis 1 sampai 10, terus 10 sampai 1 juta, diawur saja. Terus kata beliau, hadal adab minisnaini ila alfin wa ila mala nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul farqi ilal asli. Angka itu cek 2, cek 3, cek 1 miliar, cek 1 juta. Semuanya dinisbatkan angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. 2 ya cabang 1, 1000 ya cabang 1. Semuanya dimulai dari
sak miliar, 1 triliun, cek 2, cek 3, semuanya nisbatul far'i ilal as. Semuanya itu dimulai dari 1. Jadi gak mungkin sesuatu dimulai dari 2, pasti 1. Dan itu qul huwallahu malaikat aduh ya pinter tenan. Terus saya mohon semohon-mohonnya tauhid itu diperkuat lewat logika. Karena agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafak. Terus ini mboten tauhidnya jeblok njaluk donga. Nak mandi dagem kitab, nak ra mandi kiai jeblok. Ya kadang kiai melarat gawe donga jalur rezeki, kiai ini ngenes. Ana kiai bojone sitok iki bojo kula apa dongano rukun. Ya kiai ini misah-misah aku wis sitok bojo ora Jawa. Ana kiai melarat kok ngresmekno pom. Dongakno pom kula barokah aku blonjowe utang kok ngresmekno pom. Ribet ngomong yo donga nu kriminal cara kula nak mboten roh etika niku. Saiki kiai ini tambah hari tambah ngenes. Lho kiai bojone sitok iki kula bojo kula sekawan dongakno rukun seganten. Ya mesti kiai ini seneng bubar kabeh ben. Lho kiai ini ra dadi presiden, ra dadi menteri didongakno kon njaluk dadi menteri. Terus doa itu ba'da kamalit tauhid. Doa itu setelah tauhid itu sempurna. Caranya tadi dimulai dari hal-hal yang gampang. Kok gambar ruwetnya kayak apa? Dimulai dari 1 titik. Angka sebanyak apapun itu nisbatul dzalika ilal wahid, itu nisbatul far'i ilal as. Semuanya itu cabang dari angka. Itu makanya Rasulullah SAW begitu bangga bihadihil ummah dengan umat ini sampai disebut al-ulama warasatul anbiya. Dulu Nabi lebih gampang lagi cara nerangkan tauhid. Karena tentu beliau lebih punya kemampuan di atas semuanya. Dulu cara berpikir orang Arab, saya berkali-kali memberi analogi. Ya kalau kita kasusnya banyak, masalah banyak, ya harus Tuhannya banyak. Masa problem kita banyak, kemudian solusinya 1. Dan itu jadi lazim ya, di pemikiran orang Arab. Sehingga ketika Nabi berkampanye Tuhan 1, mereka bilang aja alal alihata ilaha wahida inna adalah syai'un rujam. Muhammad tuh aneh, problem kita banyak kok Tuhannya hanya 1. Harusnya ada Tuhan kredit, Tuhan nangani apa, Tuhan nangani debt kolektor, nangani apa gitu. Lah, lama-lama ada Tuhan yang nangani cemburu, nangani problem asmara gitu. Jadi kayak teori Cina, semuanya ada dewi keberuntungan, dewi apa-apa. Rasulullah itu cara nerangkan ada emosi. Mereka dikumpulkan lalu Nabi melatih logika pembanding. Andaikan kamu jadi guru, kemudian majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang berbeda-beda. Itu pusing enggak? Ya pusing Muhammad. Mereka masih manggil Muhammad karena belum iman. Enak mana punya majikan banyak sama 1? Kalau banyak majikannya perintahnya beda-beda, nuruti 1, bikin marah yang 1. Ya enak 1 Muhammad. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak kamu pusing. Ya? Oh ya mat 1 aja 1. Itu terus mau iman. Itu disebut darabahu matalar rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal li rajul hal yastawiyani masa. Kayak apa pinternya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sakniki kiai mulang tauhid itu bingung. Saking bingungnya nganti ngamuk kitabe. Kullu al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits. Kiai ini yo bingung, santrine yo bingung. Iki natijah sukhra, lebokno ning natijah kubra. Terus dadine ngene. Santrine ngowah-ngowah, kiai dhewe ya rada mikir. Niku keruwetan, menawa terus ilmu kiai, sampean ra kiai ora usah mikir. Keruwetan. Zaman dulu. Niki contoh terakhir, niki misalnya rawuh boten rawuh kita tetap bayar. Mungkin kersane Mas Ahmad pidato enak ngongkon wong pidato dene delik. Ya niki selesai niki pokoke nek kali dereng rawuh kersane situ. Ah niki mun rawuh niki, kula kados Pak Idris, mun rawuh nggih pun. Ini kanton Sakotia supaya orang tidak mentasbihkan Allah, tidak menganggap ada kekuatan lain sekuat Allah. Niku Allah oleh ngajari Nabi itu gampang sekali. Misalnya ngeten iki,
sampean beli Innova itu pakai jual-jual sawah Tegal, kerja keras nabung terus jual Innova. Kemudian ada orang lain yang cara menguasai Innova itu kayak kamu, orang melok tuku cara menguasai kayak kamu ridho enggak? Mesti jawabannya enggak ridho. Orang melok tuku, orang melok kangelan, menguasai ini koyok sing duwe. Sehingga ketika Nabi diajarkan dan akhirnya mengajarkan kita, niku nyontono tauhid ki wau. Dorobalakum masalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Wong trimo sampean tuku omah, tuku Innova, terus kangelan, kemudian ada orang lain yang cara merasa menguasai kayak kamu pasti tidak itu. Terus Allah ya bilang gitu, wong sing gawe bumi aku, kowe lahir ning bumi Firaun. Namrud lahir ning bumi, ujug-ujug ngumumno aku pangerane bumi. Ora melok pangeran, ujug-ujug ora melok gawe, ujug-ujug muni. Yo itu. Terus logika yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ke kita itu logika sing gampang. Ya logika sing dadekno kita tauhid gampang. Terus eling-eling ya terus menetapkan tauhid ingat mawon angka 2 sampai tidak ada bilangannya sampai ila mala nihayat Allah tidak ada finishnya, semuanya nisbatul far'i ilal asli, semuanya itu cabang dari angka apa? 1. Berarti semuanya dimulai qul huwallahu ahad. Mulane dawuh ulama-ulama, kenapa Quran disimpan di Fatihah, Fatihah disimpan di Bismillah, Bismillah sirrinya di titiknya ba, itu maksudnya apa? Semuanya dimulai dari nuqtatil wujud. Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma ya. Jadi sirrinya Quran dimulai 1 titik ba Bismillah. Itu artinya apa? Dari titik wajibil wujud 1, kemudian Allah menciptakan alam seluas ini. Terus makanya dawuh Syekh Nawawi, ulama nak nyingkat itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, karena Allah, semuanya yang ada menjadi ada, dan yang enggak ada kalau saya kehendaki menjadi akan ada. Yang ngoten iki saya perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.